Dan langsung saja kita hadirkan bintang tamu Midnight Live malam ini. Ini dia Sakib. Selamat malam Sakib. Apa kabar? Sehat ya? Baik. Silahkan duduk. Oke, kita kasih tepuk tangan. Hap. Wah. Kalau boleh tahu Sakib sekarang usianya berapa sih? Aku nih kelihatannya berapa? Kelihatannya 22. Hampir benar 23. 24. 24. 24. Wow, cuma beda 5 tahun ternyata sama saya. Enggak cuma dong, enggak cuma dong. 24. 24, Kak. Katanya dari SD tuh udah keliling kota, keluar kota, manggung, bener? Benar, cuman memang itu paksaan dari ibu dan abang pada masa itu, benar. Jadi kayak disuruh-suruh lah untuk musik. Sebelum nanti akhirnya aku suka sendiri gitu. Oh, seperti eksploitasi ya, Mbak, Jujur. ya? Tapi kamu nyaman waktu itu? Awalnya sih kurang, cuman lama-kelamaan ternyata nyaman juga. Oke, apa yang bikin kamu nyaman? Jalan-jalannya kah? Namanya juga anak kecil kan waktu itu? Ternyata setelah tidak dipaksa aku jadi malah suka sendiri. Dalam momen apa tuh? Kayaknya ketika manggung-manggung dan ketemu orang-orang baru itu buat energi buat aku gitu. Rasanya kayak... Oke. Tapi dari SD udah terkenal dong ya? Enggak gitu juga, maksudnya sering ketemu orang, manggung. terkenal lah tapi sekabupaten gitu. Oh, oke. Tapi ya cukup dikenal lah waktu itu kan kamu. Sekarang gimana? Kamu merasakan enjoy di dunia entertainment? Alhamdulillah sangat enjoy dan sangat menikmati segala bentuk prosesnya. Oke. Dulu sempat punya boy band ya? Bener banget, boy band juga sempat. Fantastic Four sama Super Seven. Super Seven. Ya, itu masa-masa aku SD tuh. Yang pertama Fantastic Four berempat, ada abang aku, ada teman-teman aku, ada satu lagi Super Seven. Cuman ya begitulah. Oke, berarti Fantastic Four itu terinspirasi dari Black Panther tuh ya kayaknya? Bener. Bener. Bener, kita terinspirasi dari superhero. Dari superhero ya. Dan akhirnya jadi tuh. Bertujuh ya? Enggak berempat. Aneh Oh iya, kan? namanya juga Fantastic Four ya. Iya. Tapi akhirnya pisah dan kamu lebih memilih karir menjadi seorang solois. Iya, bener. Lebih nyaman mana? Jujur lebih nyaman solois sih. Kenapa? Karena nggak banyak kepala dan aku bisa berekspresi segimana aku maunya. Oke, jadi kalau banyak kepala tuh banyak apa? Banyak yang ngatur-ngatur. Bener, bukan banyak ngatur-ngatur sih. Dia lebih ke banyak pertimbangan lah. Kalau sendiri kan gue bisa mau-mau sendiri gitu. Iya. Tapi selama dalam perjalanan kamu menjadi seorang musisi saat ini, itu bisa diceritain nggak proses naik turunnya tuh seperti apa? Titik terendah kamu tuh dalam momen apa? Kamu masih inget nggak? Sebenarnya menurut aku nggak pernah didramatisir sebegitunya. Tapi kalau ditanya kisahnya, mungkin zaman-zaman dulu aku suka disuruh audisi lomba-lomba yang ada di mall-mall yang terbengkalai di kota-kota tuh biasanya ada. Kakak tahu nggak? Oke. Ya biasanya gitu, terus aku audisi. Menurut aku itu fase-fase yang agak cukup menantang sih. Mungkin untuk bikin aku pede aja. Genrenya apa? Genrenya kalau dari dulu aku memang pop, Kak. Tapi sempat indie rock katanya. Iya benar, nah ini setelah mulai aku SMP ke SMA sudah menemukan nikmat bermusik itu. Akhirnya aku mencoba untuk coba deh indie pop gitu. Indie pop dan kamu merasa nyaman di genre pop ini. Benar. Tapi tidak menutup kemungkinan akan beralih ke genre lainnya untuk sebagai bagian dari eksplorasi diri ya. Benar banget. Asik ya kan. Karena saya tahu banget aku. Ya namanya musisi kan pasti terus bereksplor ya, menggali dirinya biar lebih sip lagi pastinya. Tantangan menjadi solois itu apa aja sih sebenarnya? Tantangan menjadi solois sebenarnya lebih ke, kalau aku pribadi performance-nya aja, karena kan kalau solois kita tuh sendiri di panggung, jadi harus pintar public speaking-nya, harus pintar cara penyampaian, misal lagu ini harus pintar lah penyampaiannya. Itu cukup jadi tantangan buat aku, tapi selama ini dijalaninya seru banget sih. Belajar koreografi juga nggak? Kebetulan nggak dansa, nggak joget, jadi
cukup nyanyi aja. Lagu sebelumnya tapi wah sukses banget. Mau tak mau ya. Mau tak mau itu wah jutaan yang nonton. Amin. Nah sekarang single terbaru judulnya Roda Berputar. Kenapa judulnya Roda Berputar? Jadi kalau digambarkan sebagai sosok manusia, lagu Roda Berputar ini manusia yang berumur sekitar 20 sampai 29 tahun yang dimana hidupnya lagi stuck di situ-situ aja, entah masalah percintaan atau pekerjaan atau apapun itu. Dan ada satu orang yang kasarnya ngasih wejangan lah kayak tenang aja, roda mah berputar gitu. Tapi apa yang dia rasakan kayak bohong banget. Roda berputar mana? Buktinya aku masih ada di tempat yang sama. Iya, buktinya penonton masih di sini aja. Iya, kapan muternya? Oh jadi begitu ya? Iya. Oke, jadi banyak inilah, pokoknya banyak pelajaran dari Roda Berputar. Kita nggak selalu ada di atas terus, kadang ada di bawah. Tapi sebenarnya lagu ini bukan buat kasarnya bukan buat motivasi, lebih ke buat kalian lagi relate dengan keadaannya mungkin. Kalian bisa jauh lebih sedikit tenang karena kalian tahu nggak cuman kalian yang pernah merasakan itu. Gitu aja sih. Oke. Berapa lama tuh proses penulisan lagu ini? Proses penulisan lagunya mungkin hampir 1 bulan 2 bulan, terus masuk ke produksi sebulanan. Oke, sebulanan ya? Iya. Termasuk cepet dong? Termasuk cepat, benar. Kamu apa yang paling kamu rasakan dengan Roda Berputar itu ya? Apakah ini benar-benar kamu rasakan dalam hidup kamu atau memang ini tulisan ini berdasarkan curhat dari teman atau seperti Jadi apa? gini, sebenarnya aku juga pernah merasakan hal itu, tapi alasan aku bikin lagu ini sebenarnya karena produser aku sendiri. Jadi dia nih teman main aku, terus dia nanya mulu kayak, Kip gimana caranya dapetin cewek, gimana caranya, terus gue liat kayaknya ganti baju deh, bercanda maksudnya. Maksudnya lebih halus dari itu, maksudnya kayak ayo coba perbaiki diri lo, apapun yang lo bisa increase, coba. Terus akhirnya dia cobain, tapi dia balik lagi ke gue kayak mana Kip buktinya nggak ada. Nah itu berawal dari situ. Jadi harus sabar juga dong ya? Tentunya. Sabar ya, berikhtiar, harus tetap berusaha. Bener. Jadi kenapa pecinta musik Indonesia harus mendengarkan single terbaru kamu ini? Karena mungkin dari lagu Roda Berputar ini kalian bisa sedikit lebih tenang akan kehidupan yang mungkin lagi berat. Wih, pasti udah gak sabar kan pengen dengerin Sakib nyanyiin lagu Roda Berputar. Kita persilakan tempatnya langsung ya. Oke. Di tengah. Apa impian kamu ke depan, Sakib? Ini kan udah mau tahun baru nih ya? Iya benar, berarti resolusi aku untuk 2026 semoga aku bisa ngasih lebih banyak lagi karya untuk teman-teman di luar sana, tentunya di tahun 2026. Wih, itu dia. Harapan mungkin 5 tahun lagi buat kamu. 5 tahun, kayaknya bisa jadi presenter kayak Kak Anessa. Jangan. Nyanyi aja. Oke. Iya, pokoknya kamu fokus aja nyanyi ya. Siap. Karena kan memang jalannya sudah masing-masing ya. Benar. Oke. Saya juga mau nyanyi sebenarnya. Tapi saya harus belajar dari Sakib dulu. Ya udah Sakib, pokoknya sukses terus ya. Terima kasih Kak Reza. Sukses buat karir kamu, buat single ke depan kamu, apapun itu yang kamu kerjakan. Amin. Semoga selalu dapat dukungan dari orang-orang tersayang. Amin. Dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Langsung saja ini dia Sakib dengan Roda Berputar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.